Berjumpa kembali dalam podcast RRI Net Manokwari dengan judul topik podcast kita kali ini dari keterbatasan ke kekuatan seni dan kreativitas dalam disabilitas. Tentunya di saat ini sudah hadir dua narasumber kita dan tentunya saya Vero akan memandu podcast kita selama 30 menit ke depan. Baik, kita akan sapa-sapa dulu untuk kedua narasumber kita. Halo Kakak. Hai. Apa kabar nih Kak? Baik. Baik, ada Kakak Maria tentunya sebagai seorang pegiat literasi dan penulis buku ya Kak ya? Iya. Dan di samping Kak Maria juga ada Kak Patrick. Halo, apa kabar? Baik, Gimana kabarnya nih? puji Tuhan, baik Kakak. Waduh, syukur puji Tuhan baik ya. Dan tentunya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kedua narasumber kita ini adalah sama-sama seorang pegiat literasi dan tentunya penulis buku. Dan tentunya untuk Kak Patrick sebagai seorang mahasiswa juga ya Kak ya? Siap, benar. Oke, kita akan berbincang-bincang di podcast kita kali ini. Baik, Kak Maria, apa kabar? Baik. Hari ini kelihatannya cantik banget. Terima kasih. Baik, kalau Kak Maria cantik, kalau Kak Patrick nggak cantik tapi ganteng. Ganteng. Luar biasa ya Kak ya. Siap. Apa resepnya nih Kak? Bisa tampil fresh, keren begini. Mungkin bisa dibagi resepnya dulu kita nih. Bisa duluan. Baik, terima kasih. Menulis juga merupakan sebuah terapi ya. Iya. Misalnya kalau ada masalah atau ada isu yang terjadi di luar, kita bisa menulis, kita bisa menyampaikan ke dalam catatan atau buku, begitu. Terapi ya Kak ya. Siap. Dimulai sejak kapan nih Kak untuk hobi menulis ini Kak? Saya waktu SMA, SMP itu sudah terbiasa menulis ya. Dan fokus untuk membuat karya itu pada tahun 2016. Okay. Tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah sekitar 32 buku antologi puisi bersama dan 2 antologi tunggal. Oke, luar biasa ya Kak ya. Kira-kira siapa sih yang menginspirasi seorang Kakak Maria sampai bisa menjadi penulis handal yang di Manokwari ini kita sangat kenal beliau? Salah satunya itu ada Helen Keller, ada dia juga seorang disabilitas ya, Helen Keller. Kita tahu bahwa dulu perjalanan hidupnya itu susah sekali, tapi ya dengan perjalanan, dengan perjuangan, dia bisa jadi salah satu orang terkenal begitu. Oke, luar biasa. Salah satu inspirasi Kak Helen Keller, seorang disabilitas. Baik, kalau Kak Patrick, ini apa kabarnya Kak Patrick? Baik. Ya, ini tanya kedua kalinya Kak ya. Memastikan kalau Kak Patrick baik-baik aja. Siap. Baik Kak Patrick, bagikan resep untuk kami. Bagaimana bisa tampil fresh, fit, udah gitu, luar biasa. Salah satu contohnya adalah berinteraksi dengan anak-anak. Oke. Kalau lebih banyak kita berinteraksi dengan anak-anak, energi kita tuh dia akan terkonek dengan anak itu, jadi kita tetap awet. Dibanding kita berinteraksi dengan orang yang bikin kepala sakit, marah dan sebagainya. Begitu Kakak. Terus tadi Kakak Nona bilang menulis itu hal yang baik sekali Kakak. Kalau kita terapi dengan menulis, kita akan ketemu banyak sekali imajinasi di setiap hal-hal yang baru gitu. Oke. Begitu, Sejak kapan Kak Patrick tertarik di bidang literasi ini atau menulis ini Kak? Literasi ini saya tertarik itu pada tahun 2018 Kak. Oke. Itu saya terinspirasi dari saya punya kakak perempuan sendiri. Dia tergerak di dalam dunia bidang literasi, namanya Kakak Miri Christine Romaino. Dia yang menginspirasi saya untuk bagaimana kita menjadikan literasi
itu bukan sebagai musuh tapi sebagai sahabat. Karena kalau kita melihat literasi sebagai sahabat, kita akan menemukan tanda heran yang lain. Tapi kalau kita melihat literasi sebagai ajang untuk mendapatkan nilai, kita tidak dapat apa-apa kan. Begitu. Luar biasa, baik. Nah, pemirsa dan pendengar RRI.net, dimanapun Anda berada, pada podcast kita kali ini, tentunya kita sudah mendapatkan, di opening aja kita sudah mendapatkan satu secerca tips yang memang luar biasa, di mana jika kita ingin tampil fresh, ingin tampil segar, tentunya coba menulis, terapi menulis ya kakak ya, dan berkumpul dengan orang yang tidak bikin sakit kepala tentunya. Baik, kali ini perbincangan kita sangat luar biasa, di mana kita berbincang yang dimana kayak disabilitas ini dikaitkan dengan sebuah kekurangan. Tepatnya kekurangan fisik begitu kak ya. Jika yang lain mempunyai fisik yang lengkap, disabilitas adalah bisa dibilang adalah mungkin bagi nggak semua orang, tapi sebagian orang adalah suatu hal yang ini bukan keberuntungan begitu ya. Ada yang terkadang tidak bisa menerima jika dirinya mungkin dikaitkan atau masuk dalam kelompok disabilitas. Tapi pernahkah Anda tahu bahwa di balik kekurangan Tuhan menitipkan banyak sekali kelebihan yang Anda mungkin tidak sadari itu. Kali ini tentunya para narasumber kita walaupun memiliki kekurangan, tapi kelebihan yang beliau-beliau miliki menginspirasi untuk kita semuanya, apalagi di Kota Manokwari di Papua Barat. Langsung saja kita langsung berbincang dengan Kak Maria. Kakak, kalau kakak tadi bilang sudah banyak sekali buku yang kakak sudah buat ya kak ya. Nah kak, banyak karya besar lahir dari keterbatasannya kakak nih. Nah, bagaimana sih kak seni dan menulis itu bisa menjadi ruang penyembuhan dan pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas? Baik, saya menulis cerita pendek. Selain puisi, cerita pendek juga itu saya mengangkat tema perempuan, perempuan dan kearifan lokal yang ada di Papua. Nah, ada salah satu tulisan saya dengan judul Cinta dalam Sepotong Sagu. Nah, itu sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mengikuti salah satu festival di Jayapura waktu itu mungkin sekitar tahun 2007. Dan juga di dalam itu sudah dibukukan. Terus ada satu lagi cerita tentang si Damian. Nah, Damian ini juga termasuk dalam satu buku itu, judulnya Kawan Antara Sunyi. Nah, itu ada salah satu tokoh utama itu saya ambil dari teman disabilitas, teman tuli dan juga teman bicara. Ya, waktu saya masih tugas di Pasar Tingkat ya. Nah, itu saya melihat anak ini, dia dengan keterbatasan, tapi dia masih terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ya. Misalnya aibon, segala macam. Nah, akhirnya terangkum kita ajak, dan sekarang dia sudah dari tahun ke tahun dan sampai di sekarang dia sudah menjadi seorang atlet yang luar biasa gitu. Jadi dalam tulisan itu juga ada yang harus kita sampaikan, atau ada yang kita harus peka. Sebagai seorang penulis kita harus peka apa saja yang terjadi di luar sana gitu. Termasuk untuk teman-teman penyandang disabilitas. Gitu. Berarti karyanya kakak ini kebanyakan terinspirasi dari teman-teman disabilitas, ataukah mungkin masih banyak inspirasi lainnya kakak? Ada sebagian cerita dari teman-teman disabilitas, tapi memang ada proyek ke depan itu saya punya pengen satu buku itu inspirasi dari disabilitas, yaitu saya ambil
teman-teman disabilitas yang dia punya potensi atau bakat atau sesuatu hal yang bisa mengubah pribadi dia atau kehidupan dia untuk masyarakat atau untuk dunia begitu. Itu ada memang. Ada ya Kak? Iya. Ya? Oke sih. Nanti berarti di akhir ini bisa di-spill nih Kak ya, bukunya apa ya Kak ya? Boleh. Kita tahan dulu supaya pemirsa dan penonton RRI.net Manokwari penasaran. Kira-kira apa judul dari karya Kak Maria yang terinspirasi dari teman-teman disabilitas? Baik. Kali ini saya akan coba bertanya dengan Kak Patrick ya. Siap. Menurut Kak Patrick ini bagaimana dunia literasi di Indonesia bisa lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas nih Kak? Baik dari segi akses maupun representasi dalam karya begitu. Kalau menurut saya perlu adanya kerjasama dari pemerintah untuk melihat orang-orang yang memiliki kekurangan, karena saat ini bukan hanya minta maaf ya, bukan hanya orang yang sempurna yang bisa membuat satu karya, tapi banyak sekali orang di luar sana yang memiliki keterbatasan, dia mampu menulis banyak sekali karya, dan memang betul harus banyak sekali pemerintah untuk mendukung orang-orang yang saat ini punya niat sekali untuk menulis, membaca dan sebagainya. Karena saat ini saya belum lihat ada ruang untuk kayak penyandang disabilitas seperti Kak Nona mereka untuk membuka satu ruang supaya mungkin bisa belajar menulis puisi atau menulis cerpen atau menulis novel gitu. Oke, jadi memang dibutuhkan satu ruang ya? Betul, ruangan. Oke, berarti mungkin kedepannya untuk siapapun yang melihat podcast kita kali ini mungkin tergerak bisa mewujudkan impian Kak Patrick tersebut. Baik, Kak Patrick, mencintai dunia literasi tadi adalah hal yang menyenangkan bagi Kak Patrick ya. Salah satunya inspirasinya dari Kak Mary Romainum ya? Siap, benar sekali. Oke. Kalau Kak Patrick, kira-kira selain Kak Mary Romainum, siapa lagi yang menginspirasi Kak Patrick? Saya punya satu artis idola itu namanya Denzel Washington. Oke. Dia itu salah satu tokoh film yang menginspirasi loh, dia punya tulisan dan dia lebih banyak larinya ke religi. Jadi setiap hal apapun yang dia tulis, apapun yang dia buat, itu dia selalu andalkan Tuhan. Karena dia ada satu kata yang dia tulis tuh, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat banyak hal yang tidak pernah kita lihat. Dan dari situ saya terinspirasi. Yang waktu awalnya saya rasa saya tidak bisa karena saya memiliki kekurangan, di mata orang saya lihat bahwa saya tidak sempurna dan sebagainya, tapi ketika saya mendapat satu kalimat itu membuat saya terinspirasi untuk bangkit. Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan banyak pintu untuk saya, dari awalnya yang saya tidak bisa sampai akhirnya saya bisa, dan saya terjun ke dalam dunia musik. Setelah dunia musik saya ditawarkan terjun lagi ke dalam dunia menulis, dan akhirnya Tuhan bawa lagi sampai akhirnya jadi seorang mahasiswa dan dipercayakan jadi calon guru untuk luar biasa. generasi ke depan begitu kan. Oke, luar biasa sekali. Kak Patrick tadi sempat di-spill nih ke dunia musik. Nah, luar biasa ya. Ternyata sudah berapa lama Kak Patrick berkecimpung di dunia musik? Dari 2014 Kakak. 2014. Siap. Oke, sudah mengeluarkan single album? Sudah Kakak. Wih, luar biasa, tepuk tangan. Single pertama apa Kak Patrick? Kalau saya punya single pertama dengan teman-teman itu waktu kita ikut lomba untuk Grand Prix. Oke. Untuk perawatan hutan di seluruh Indonesia. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kita juara 1. Luar biasa. Baik. Bisa diceritain nggak itu lagunya judulnya apa? Udah gitu cara untuk pembuatannya berapa lama? Kira-kira apakah sudah dipublikasi di media sosial kah? Siap. Kalau untuk publikasi sudah, itu kita kerjanya selama 1 bulan. Kita angkat dari sisi pandangnya ekologi sastra, yang mana melihat hutan sebagai teman, hutan sebagai rumah, bukan sebagai piring kotor yang asal kita buang saja begitu. Jadi kita di situ ada kita kritik bahwa hutan itu harus dijaga, bukan ditebang, ditindas dan sebagainya. Dan itu butuh sekali perhatian untuk kita rawat. Kalau hari ini kita tidak menjaga hutan, kita ke depan tidak bisa apa-apa. Karena hutan juga sumber kehidupan gitu. Setuju sekali. Betul. Luar biasa.
Untuk pembuatan lagunya berapa lama Kak? 1 bulan lebih Kakak. Jadi kita panggil teman-teman lagi dari Sorong datang kasih tuangkan dia punya inspirasi. Jadi alirannya kita buat larinya ke hip hop Kakak. Hip hop ya. Oh, luar biasa. Nanti setelah ini mungkin bisa di-spill sedikit ya. Ya. Siap, boleh Kakak. Baik. Single pertama meraih prestasi. Nah, kira-kira sudah ada berapa single atau album yang sudah ada? Sudah lebih dari 40 lagu kayaknya Kakak. Wow. Keren. Terinspirasi dari mana aja nih Kak Patrick untuk membuat lagu tersebut? Kami terinspirasi dari ada salah satu kelompok hip hop di Papua. Oke. Namanya tuh Diangki. Mereka punya komunitas pertama tuh namanya Star Eats Bintang Timur. Mereka yang mengawali hip hop masuk di Papua. Sehingga kami melanjutkan tongkat estafet tersebut kan. Oke, luar biasa. Luar biasa ya Kak ya, hip hop ya. Baik, nanti kami tunggu lagi ya. Untuk lagu terbarunya atau album terbarunya. Baik, kembali ke Kak Maria. Kak, sebagai penulis ini, apa sih tantangan terbesar dalam menulis tentang atau membahas tentang disabilitas ini ya Kak? Kan tadi Kakak sempat bilang ada beberapa buku yang Kakak tulis inspirasinya dari teman-teman disabilitas. Apa tantangannya Kak yang terbesar dalam penulisan buku tersebut Kak? Untuk sebelum kita menulis kan pastinya kita harus riset, turun ke lapangan dulu. Nah, saya harus belajar atau bertemu dengan beberapa teman, mereka teman tunarungu dan bicara. Nah, itu yang kita harus belajar sedikit-sedikit belajar bahasa isyarat, supaya kita lebih jauh lagi kita mengenal mereka. Nah, itu yang kendala saya, walaupun saya memang sedikit-sedikit bisa untuk belajar bahasa isyarat, tapi jauh ke dalamnya kan kita harus lebih lebih harus belajar lagi belajar bahasa isyarat, karena dunia mereka ini berbeda dengan teman-teman disabilitas lain. Misalnya teman tunadaksa kan berbeda, atau teman tunanetra itu berbeda dengan mereka. Nah, teman tunagrahita juga berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya kita mau mengambil isi hati mereka? Apa yang ada dalam pikiran mereka? Nah, kita harus selalu bersama mereka. Nah, itu yang tantangan menurut saya, itu tantangan terbesar saya untuk mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka itu. Saya masih harus terus belajar, terus berkolaborasi dengan mereka, gitu. Oke, luar biasa Kak ya. Kira-kira Kak, untuk membuat satu buku itu Kak, seperti yang Kakak bilang, Kakak harus bagaimana mempelajari atau masuk ke dalam dunia mereka supaya tahu apa yang maksudnya mereka. Itu berapa lama Kak untuk penulisan buku? Kebetulan cerpen yang si Damian ini itu saya mungkin sekitar satu tahun saya bersama dengan anak ini. 1 tahun saya bersama dia, setiap hari dia biasa mengambil sampah di tempat kerja saya. Itu saya selalu mengajarkan dia hal-hal yang baik. Saya bilang tidak boleh untuk misalnya kita memberikan uang, tapi tidak boleh untuk menggunakan hal-hal yang misalnya membeli lem Aibon, begitu. Itu butuh waktu. Tapi kalau untuk keseharian teman-teman yang lain itu tidak terlalu tidak terlalu, karena kami selalu bersama. Saya juga orang lapangan di organisasi, tapi saya juga orang lapangan, jadi saya mengerti mereka, memahami mereka. Begitu. Luar biasa ya. Untuk belajar bahasa isyarat begitu Kak, kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama ya Kak? Mungkin kita bisa ikut juga belajar ya Kak. Itu lagi kebetulan teman saya dia membuka grup WA, jadi kami setiap hari Sabtu, kadang kalau beliau punya waktu kami belajar lewat WhatsApp, begitu. Butuh waktu berapa lama untuk belajar itu ke bahasa isyarat? Iya, agak lama juga. Agak lama juga ya, karena bahasa isyarat ini kan ada 2, satu
CB dan 1 Bisindo. Kalau Bisindo itu kan khusus untuk kalangan teman-teman ini, teman-teman tuna bicara di kelompok mereka. Tapi kalau CB ini kan sudah diakui begitu di dunia internasional atau di Indonesia begitu. Ya. Salah satu contoh yang mungkin bisa di-spill nih Kak. Salah satu contoh bahasa isyarat yang mungkin kita bisa belajar satu aja contohnya begitu. Oh, itu apa Kak? Halo, nama saya Maria, Maria. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi bagaimana lagi Kak? Halo. Iya. Nama saya. Iya. M. Iya, ini ya 3 jari ya. A. Ke depan begini. Ini ke depan A. R. I. A. Luar biasa. Baik, kayaknya kita harus bisa mengerti karena begini. Kita tidak boleh menutup diri. Kita adalah makhluk sosial yang tentunya kita harus berkomunikasi terhadap sesama kita juga, dan mereka pun adalah sesama kita. Betul. Terkadang karena kita tidak bisa bahasa mereka, akhirnya kita yang terkendala dan kita akhirnya memutuskan untuk memutus komunikasi. Betul. Oleh sebab itu, pendengar atau penonton podcast RRI.net, pemirsa RRI.net Manokwari, Anda bisa juga belajar. Tidak ada salahnya kita belajar untuk mengetahui dunia rekan-rekan kita yang mungkin warnanya sedikit berbeda dari kita. Baik. Karena kita sebagai makhluk sosial yang juga kita harus mengerti bahwa mereka juga sama seperti kita makhluk sosial. Tapi terkadang komunikasi kita saja yang mungkin agak sedikit berbeda. Begitu. Baik, ini luar biasa sekali. Terima kasih Kak Maria. Rasanya Vero senang sekali untuk belajar bahasa isyarat. Nanti mungkin setelah ini kita belajar lagi ya Kak. Boleh. Baik, oke. Dan kembali ke Kak Patrick. Kak Patrick, apa peran komunikasi literasi nih dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap disabilitas melalui buku dan kegiatan membaca? Kalau saya, kebetulan kan saya tergerak di dalam dunia literasi yang mengajar. Jadi saya tidak tahu saya punya energi apa, tapi ada satu hal yang saya suka cita tuh ketika saya jalan dengan tongkat kalau panggil adik-adik, itu orang tua sampai kakak-kakak yang ada di sekitar lingkungan yang kita ajar, mereka ketika melihat saya langsung mereka panggil adik-adik untuk datang untuk ikut belajar kakak. Jadi situ saya melihat bahwa ternyata disabilitas ini sebenarnya bukan kekurangan, tapi keterbatasan saja yang memang harus kita semangati untuk bisa menjadi berkat bagi yang lain begitu kan ya. Jadi kalau hari-hari ini kita bilang kita tidak bisa berarti kita gagal. Harus kita motivasi kita punya diri atau afirmasi kita punya diri sendiri bahwa saya bisa. Saya mampu, kalau yang di luar sana bisa, kenapa saya tidak bisa? Karena saya pernah juga ikut kegiatan lomba NPC yang kayak angkat berat dan sebagainya tuh. Saya waktu sampai di itu kita lomba di Jayapura, saya sampai di sana tuh saya lihat, orang-orang yang punya kekurangan sampai yang duduk di kursi roda pun mereka punya semangat juang yang sangat tinggi sekali. Artinya bahwa ini bukan satu kekurangan, tapi ini suatu anugerah yang Tuhan titipkan ke masing-masing orang. Seperti begitu kakak. Oke, benar sekali ya. Oke, di garis bawah atau di underline ini, disabilitas bukan kekurangan, tapi keterbatasan. Tapi jangan sampai kita membatasi diri kita sendiri. Benar ya. Oke, dan tentunya perlu kita ingat juga bahwa keterbatasan yang mungkin ada dalam fisik kita, yang mungkin kita nggak seberuntung orang lain, tapi Tuhan gantikan dengan berbagai kelimpahan atau kelebihan kita tanpa mungkin kita ketahui. Benar. Mungkin Kak Maria dan Kak Patrick udah mengetahui kelebihannya. Terkadang ada yang lain yang belum mengetahui kelebihan mereka. Yang mereka fokuskan adalah
aduh saya terbatas ini, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa jalan seperti yang lain, mohon maaf, saya tidak bisa berbicara seperti yang lain, saya harus menggunakan bahasa isyarat atau bagaimana. Tapi padahal ternyata mungkin orang itu bisa untuk menulis, bisa untuk membuat karya lagu seperti Kak Patrick, luar biasa, Vero salut sekali Kak. Jadi bukan berarti keterbatasan itu menghalangi kita atau bisa menjadi tembok buat kita sukses ya Kak ya? Benar. Oke, yang pastinya jangan sampai kita terkena mental block, itu saja. Baik, Kakak Maria, apakah Kakak memiliki pengalaman berkolaborasi dengan penyandang disabilitas mungkin dalam proyek seni atau mungkin teater begitu, atau mungkin festival-festival begitu Kak? Selama ini sih belum ada, cuman iya, kami sekarang ini saya juga ada kelompok kecil, itu namanya Disabilitas Art Papua. Nah itu saya sebagai ketua, itu saya mendampingi teman-teman semua dari ragam disabilitas untuk mengeksplor apa yang talenta yang mereka miliki. Misalnya pembuatan noken, terus menjahit batik Papua, terus ada rumah kaki 1000, terus ada lukisan-lukisan kearifan lokal. Itu sekarang ini kami sedang ada di pameran Ekraf Festival Dore 2 2025 yang di Bekasi sekarang sementara berlangsung. Iya, itu kami semua bergabung di situ. Kami kolaborasi dengan Himpunan Disabilitas Indonesia, terus dari Perindak, iya provinsi. Di situ kami tampil dengan talenta teman-teman yang ada. Oke, luar biasa ya Kak ya. Ya benar sekali ya, memang perlu disatukan ya Kak ya, kekuatannya ya Kak ya. Tapi untuk tantangannya untuk dalam membuat komunitas seperti itu ada nggak Kak? Mungkin ada tantangan? Pastinya ada. Kami tahun 2024 itu sebenarnya kami sudah latihan untuk untuk teman-teman tuli, untuk ada apa itu namanya ya? Itu sudah latihan tapi belum bisa tampil, hanya satu saja, itu lagu yang tampil bersama mereka di tahun 2024 itu di Hari Perayaan Disabilitas Internasional. Gitu. Untuk tantangan sih ya, banyak sekali ya. Kita berharap itu pemerintah juga seperti yang ada Patrick tadi bilang, mereka harus lebih mendengar, bertindak, supaya teman-teman ini terakomodir dengan baik. Betul. Karena kasihan sekali, mereka ini punya talenta banyak loh. Teman-teman disabilitas talentanya luar biasa banyak. Seperti yang Kak Patrick tadi bilang, pernah jadi atlet angkat berat. Nah di tahun 2024 juga teman-teman juga ada. Mereka juga pernah diundang ke RRI yang ada mereka ada memperoleh medali emas, perak, dan juga perunggu, itu ada teman-teman disabilitas. Jadi kita support, kasih ruang, kasih mereka memfasilitasi mereka bagaimana supaya mereka juga bisa berkembang dan tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain gitu loh. Iya. Kolaborasi itu penting. Luar biasa ya, memang kolaborasi itu penting ya. Wow, luar biasa sekali. Tentunya berbicara tentang disabilitas ini mempunyai salah satu hal yang luar biasa sekali. Kami berharap pihak-pihak terkait mungkin bisa membantu untuk memfasilitasi supaya wadah kreativitas untuk rekan-rekan kita ini yang disabilitas bisa mereka tertampung dengan baik dan tersalurkan dengan baik. Betul. Baik. Kak, apa sih makna kekuatan bagi Kak Patrick dan Kak Maria ketika melihat perjuangan dan kreativitas teman-teman disabilitas? Saya ada
menulis di sini, jangan biarkan disabilitas mendefinisikan dirimu, tapi jadikan ia sebagai kekuatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa melampaui batas. Disabilitas berdaya, inspirasi nyata. Keren ya. Baik Kak Patrick. Bagaimana menurut Kak Patrick? Makna kekuatan itu? Saya juga semalam saya ada menulis kalimat. Disabilitas bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang bagaimana mengubah yang bisa dilakukan menjadi sesuatu yang berarti. Karena disabilitas itu anugerah, kan? Iya benar sekali ya. Berarti benar ya, apapun keterbatasan kita mampu sebenarnya. Iya, bisa. Mungkin dari sisi lain aja kita terbatas, tapi sebenarnya tidak 100% kita terbatas ya Kak ya. Baik, yang terakhir nih Kak, sebenarnya ingin berbincang banyak, tapi karena dibatasi waktu juga, jadi ada satu pertanyaan terakhir. Sebutkan dalam satu kata atau satu kalimat saja, bagaimana kakak berdua mendefinisikan dari keterbatasan ke kekuatan. Baik, Kak Mario dulu. Kak Patrick dulu. Sebenarnya yang tadi itu saya sudah jawab yang tadi. Berarti ini gantian ya, Kak Patrick dulu. Baik. Kelemahan itu bukanlah tantangan. Kelemahan itu adalah satu kunci untuk kita meraih kesuksesan. Jadi hari ini jangan pernah lagi lihat ke belakang, jangan pernah lihat ke kiri atau ke kanan, tapi lihatlah ke depan dan buktikan bahwa dari keterbatasan itu bisa menjadi anugerah bagi yang lain. Oke, luar biasa, mantap. Baik. Baiklah pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Tentunya keterbatasan itu bukan satu hal yang akan mengungkung Anda seumur hidup. Tapi melainkan keterbatasan itu bisa mengubah menjadi kekuatan bagi Anda. Tentunya dari podcast kita kali ini semoga bisa menginspirasi buat kita semuanya bahwa keterbatasan bukan hal yang dapat melemahkan kita, melainkan bisa jadi dari keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Baik, saya Vera yang bertugas. Kita sampai jumpa di podcast RRI.net lainnya di episode berikutnya. Sampai jumpa.